semuanya, perkenalkan nama aku Starvia Mersinanta Malia Putri, biasa dipanggil Mercy. Halo, aku Magdalena Rudik Andini. Hai, aku Daviana. Hai semuanya, nama saya Franciscus Budi Pranata. Halo guys, perkenalkan saya Yesa Karmelita. Halo teman-teman, nama saya Disman Gulo. Di sini kami bakal bikin video Q&A mengenai dinamika selama perkuliahan 1 semester, khususnya di mata kuliah PPKMB. Buat kalian yang kepo, tonton terus videonya ya. Pengalaman selama 1 semester ini pastinya seru banget. Bisa kenal sama teman-teman yang baru, sama dosen-dosennya juga. Terus bisa dapat pengalaman-pengalaman yang baru. Dan semua materi-materi yang dibahas juga seru-seru, menarik, dan sangat-sangat bermanfaat sih. Pengalaman selama 1 semester berdinamika di PPKMB banyak sekali sih. Terutama yang sangat saya rasakan itu saat berdinamika bersama dosen TPA dan teman-teman melalui Zoom. Nah, di PPKMB itu juga ada aktivitas-aktivitas yang terkadang membuat dalam diri saya itu timbul berbagai pertanyaan, bagaimana cara mengembangkan diri, bagaimana mengenal diri, dan bagaimana mencapai target perkuliahan yang baik itu. Lalu saya juga merasa seperti didampingi untuk bertumbuh secara matang ke arah yang lebih baik. Pengalaman saya selama berdinamika 1 semester di mata kuliah PPKMB itu seru ya, asik. Lagi terus dapat teman baru, saling berkenalan sama teman-teman, pokoknya seru deh. Tapi yang paling saya ingat itu ketika mengikuti webinar. Itu semua webinar-webinarnya sangat menginspirasi. Jadi kayak habis ngikuti webinar, kayak langsung pengen nerapin dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga sama ngisi refleksi. Oh iya, satu lagi pas lagi nge-Zoom juga seru bareng teman-teman dan juga ibu DPA. Kalau pengalaman sih banyak ya. Cuman yang bisa aku sebutin di PPKMB terutama, aku bisa kenal sama teman-teman sekelas juga. Di PPKMB juga aku bisa ngenalin diriku sendiri lebih rinci. Pengalaman selama kuliah 1 semester. Kalau menurut aku pengalamannya banyak banget ya, karena yang pertama, apalagi di PPKMB, itu ada yang namanya kayak mengenal diri sendiri, terus plus minus kayak kekurangan dan kelebihan kamu, dan itu kayak ngebuat aku lebih tahu sama diri aku sendiri sih. Terus ada juga yang namanya refleksi diri, jadi aku kayak lebih bersyukur sama yang apa aku milikin sekarang. Aku bisa membangun potensi dan kemampuan aku. Terus di PPKMB ini aku juga bisa lebih kenal teman-teman, karena kita kan masih online, jadi ketemu teman-temannya itu masih terbatas. Jadi di PPKM ini kebantu banget sih buat kenal teman satu sama lain gitu. Pengalaman saya berdinamika selama 1 semester, terutama mata kuliah PPKMB, yaitu banyak banget. Terutama yang sangat saya senangi ketika berdinamika dengan DPA dan teman-teman melalui Zoom. Dan PPKMB juga banyak aktivitas-aktivitas yang dapat mengubah pola pikir saya secara pribadi. Kalau ditanya cara ngatur waktu belajar, kalau menurut aku sih nggak ada, karena aku orangnya termasuk tipikal yang kemudian, jadi aku nggak bisa yang terlalu jam segini harus belajar, jam segini harus belajar, nggak sih. Tapi emang aku ngeharusin paling nggak 1 kali belajar dalam sehari, entah itu berapa jam, pokoknya terserah, yang penting dalam sehari itu aku harus belajar. Terus biasanya karena aku itu kemudian, jadi aku harus nyiapin mood dulu. Biasanya entah itu sebelum belajar makan dulu, atau pas belajar juga di sambil makan, pokoknya intinya aku bener-bener harus bikin mood aku baik dulu baru aku bisa belajar. Karena kalau nggak kayak gitu, biasanya cuma ya belajar doang, ngerjain doang, tapi nggak bener-bener masuk di otak aku gitu loh. Cara saya mengatur waktu belajar yaitu membuat agenda harian, menentukan target belajar, dan memilih metode yang tepat. Dan walaupun saya telah membuat agenda harian, kalau tidak ada niat untuk belajar, maka saya tidak akan belajar.
Cara saya ngatur waktu untuk belajar itu dengan membuat jadwal belajar harian di rumah, terus diterapkan dan usaha untuk komitmen dengan apa yang sudah dibuat. Kalau aku sendiri, aku tuh bikin jadwal harian kayak gitu. Nah, di dalam situ tuh udah ada berbagai aktivitas harian penuh, juga termasuk belajar. Biar aku lebih fokus dan juga kayak nggak ada yang tertunda gitu. Kalau soal mengatur jadwal belajar, aku biasanya pakai catatan harian yang biasanya aku buat di buku atau dibuat di kertas buat manajemen waktu. Tapi kadang yang aku tulis itu tidak sepenuhnya aku jalanin dan bisa mengatur aku untuk belajar. Kalau baru males ya jadinya tidak belajar. Kalau aku sih tergantung sama niat dan semangat belajar aja. Untuk ngatur waktu belajar, yang pertama tentuin dulu jam belajar yang paling efektif buat kalian dan cari juga cara belajar yang paling efektif itu gimana. Terus yang kedua, sebisa mungkin hindari hal-hal yang bisa bikin kalian terdistraksi supaya waktu belajar kalian itu bisa efisien. Dan yang terakhir, jangan lupa bikin waktu selingan untuk kalian bisa istirahat supaya waktu belajar kalian itu gak ngebosenin dan kalian juga gak terlalu capek. Kalau aku sendiri, jadwal yang di PPKMB itu udah jadwal sehari-hari aku. Jadi kayak ya otomatis karena udah jadi jadwal harianku, ya aku lakuin. Kalau jadwal harian yang dibuat di PPKMB itu sudah pernah aku coba jalani. Kalau ditanya udah ngejalanin atau belum sih, kayaknya lumayan lah ya. Kalau dipersenin ya sekitar 20% mungkin. Kayaknya 10 sih. Kalau jadwal yang dibuat PPKMB, saya juga pernah menjalaninya. Oke, kalau buat jadwal harian yang pernah aku buat di mata kuliah PPKMB, sebenarnya enggak terlalu aku jalanin. Karena karena aku orang kemudian mungkin sehari 2 hari gitu aku kerjain jadwalnya. Maksudnya aku ngelakuin sesuai jadwal, tapi nanti setelah seminggu kemudian, sebulan kemudian mesti udah benar-benar enggak pernah aku kerjain. Tapi ada sebenarnya jadwal yang benar-benar aku terapin, kayak karena aku buka les di rumah, les privat gitu, bukan les privat ngajarin anak-anak gitu. Jadi jadwalnya kalau kayak gitu pasti aku lakuin. Tapi buat yang lain misalnya belajar malam hari jam segini, atau mandi jam segini, atau bantu-bantu rumah jam segini, itu enggak. Jangan ditiru ya guys, itu nggak baik. Untuk menjalaninya udah, tapi itu masih setengah-setengah. Soalnya niatnya belum terkumpul semua, tapi nanti saya usahakan untuk bisa nerapin semuanya. Menjalankan komitmen itu mungkin bisa diawali dari tanggung jawab pada diri sendiri. Salah satunya dengan memenuhi janji yang dibuat oleh diri kita sendiri. Misalnya nanti saya berencana akan bangun pagi, berencana mengerjakan tugas, berencana tidak main HP dan sebagainya. Agar memiliki komitmen dari diri, nah mulailah menepati janji yang kita buat pada diri sendiri. Kalau ditanya gimana cara membangun komitmen yang baik, menurut aku harus dari diri kita sendiri ya. Misalnya kita lagi ngelakuin suatu aktivitas, terus kita harus benar-benar niat dari awal itu dengan baik gitu loh. Jangan pernah niat itu setengah-setengah. Terus kita harus bertanggung jawab sama apa yang udah kita pilih. Jangan sampai kita di tengah-tengah kita malah lepas tanggung jawab gitu. Terus kita harus bisa menerima konsekuensi apa yang telah kita pilih sama apa yang telah kita komitmen dari awal gitu. Sama yang terakhir menurut aku, ketika kita ngebangun komitmen, kita harus menjalani itu dengan ikhlas, dengan senang, karena apapun yang kita lakuin dengan ikhlas dan senang, menurut aku bakal hasilnya baik juga untuk kita sama orang lain gitu sih. Untuk bisa menjalankan komitmen dengan baik, kalau menurut aku yang paling penting itu adalah kalian selalu ingat alasan dibalik kalian membuat komitmen tersebut. Jadi kalian bisa selalu termotivasi untuk menjaga dan melaksanakan komitmen tersebut. Misalnya kalau kalian berkomitmen
untuk rajin belajar supaya kalian itu bisa lulus 4 tahun. Jadi kalian kalau misalnya kalian lagi malas belajar atau lagi nggak mau belajar, kalian bisa ingat lagi tuh, kalau misalnya aku nggak rajin belajar, ntar aku lulusnya lama, ntar aku nggak lulus. Atau misalnya ada sebuah hubungan, itu kalian berkomitmen untuk saling jujur satu sama lain gitu. Kalian kalau misalnya ada waktu dimana kalian mau berbohong, kalian bisa ingat lagi tuh, aduh kalau misalnya aku bohong, ntar hubungan ini kelar lagi gitu. Kalau aku sendiri yang udah aku bilangin seperti tadi, aku tuh membuat jadwal-jadwal harian. Nah, untuk menjaga komitmen yang aku buat itu ya ngejalanin jadwal yang ada. Salah satu cara saya menjalankan komitmen yang baik yaitu saya mulai dari tanggung jawab saya sendiri. Salah satunya yaitu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dengan baik dan tidak menggunakan HP selama perkuliahan sedang berlangsung. Cara ngejalani komitmen yang baik ya dengan menerapkan komitmen yang sudah kita buat. Dengan belajar hal-hal yang dari kecil, contohnya tentang waktu kita mengerjakan tugas. Misalnya kita mau ngerjain tugas jam 8, jadi kita harus tepat pada jam 8 juga. Kita harus tepat supaya terbiasa. Dimulai dari hal-hal kecil seperti itu. Kalau aku sih, aku udah nerapin. Dan dampaknya yang aku rasain, aku bisa lebih bertanggung jawab lagi, biar makin berubah dari kebiasaan buruk. Sudah saya terapkan, terus dampak yang saya rasakan itu, sekarang saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terus saya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama lagi. Kalau menerapkan refleksi secara pribadi itu sudah pernah saya lakukan. Nah, dampaknya bagi diri saya itu sangat besar. Saya bisa menjadi lebih memaknai secara lebih mendalam setiap pengalaman, segala aktivitas, dan segala apapun peristiwa yang sudah saya alami. Sebagian besar saya telah menerapinya dalam kehidupan saya. Dampaknya dalam kehidupan saya itu dapat mengajari saya bagaimana menjadi hidup yang cerdas dalam menjalankan hidup di dunia ini. Sebenarnya refleksi mandiri itu penting banget sih ya. Cuman jujur aja aku masih jarang buat ngelakuin itu, dan baru ngelakuin itu kalau misalnya ada tugas disuruh bikin refleksi gitu, baru bikin refleksi. Tapi sebenarnya bikin refleksi itu bisa membantu kita untuk kita lebih mengenal dari kita sendiri, dan kita juga bisa mengambil nilai-nilai positif dari kejadian-kejadian yang kita alami atau dari hal-hal kecil yang terjadi di sekitar kita gitu. Dan hal tersebut akan membantu kita untuk mengembangkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Refleksi diri menurut aku udah ngejalanin itu sih, karena itu benar-benar ngebantu aku buat enggak terlalu insecure sama diri aku sendiri. Karena refleksi diri kan berarti kita kayak mensyukuri apa yang udah kita punya, terus apa yang udah kita lakuin kita bisa ambil baiknya, buang buruknya, enggak ngelakuin. Kalau misalnya apa yang kita lakuin itu buruk, enggak kita lakuin ke depannya, kayak gitu sih. Terus benar-benar refleksi diri itu ngasih manfaat baik banget buat aku bisa tahu apa kekurangan aku bisa tahu kelebihan aku. Terus pokoknya refleksi diri menurut aku benar-benar bisa ngebantu aku menjadi orang yang lebih baik. Semoga kita semua bisa selalu bertumbuh menjadi manusia seutuhnya, dan semangat terus kuliahnya. Dan pesan buat teman-teman yang nonton, selalu semangat untuk berbuat baik setiap harinya. Nerapin apa yang sudah dibuat, pokoknya selalu semangat. Buat yang lagi susun proposal, skripsi, terus yang lagi banyak masalah, selalu semangat dan jangan putus asa, karena di dunia ini tidak ada yang instan. Untuk pembelajaran saat PPKMB selama 1 semester ini, banyak hal yang dapat saya terapkan dalam kehidupan saya. Pesan saya kepada teman-teman, hargailah waktu selagi masih ada, karena jarum jam tidak akan pernah kembali di titik yang ditempuhnya. Buat teman-teman yang nonton, kesan dan pesanku buat kalian, khususnya yang kesan,
itu kalian hebat banget, kalian rajin banget. Aku juga baru kali ini lihat orang serajin kalian. Dan pesanku tetap pertahanin kerajinan itu, nggak kayak aku. Aku yang punya masalah sedikit aja langsung down. Semoga kalian nggak gitu, karena aku percaya kalian orang yang bertanggung jawab. Itu aja sih. Fighting. Untuk pembelajaran PPKMB selama 1 semester ini sangat menarik, banyak hal baru dan bermanfaat yang bisa saya dapatkan. Pesan saya buat teman-teman yang menonton, menghargai waktu adalah ungkapan syukur atas karunia hidup yang kita terima. Jadi menentukan prioritas hidup akan membuat waktu kita lebih berharga. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Sekalian aku mau nutup video ini, aku juga mau kasih pesan dan kesan buat kalian yang udah nonton. Semoga kalian tetap semangat, lebih rajin belajarnya, jangan pernah putus asa. Terus jaga kesehatan, jangan main-main dulu, kan masih pandemi. Terus selalu bersyukur sama apa yang udah kalian capai, sama apa yang udah kalian punya. Jangan pernah nganggap kalian itu buruk, karena kalian adalah versi terbaik menurut orang-orang yang sayang sama kalian. Pokoknya intinya tetap semangat. Terima kasih karena udah nonton. Bye-bye.